Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Farid Mustafa dengan NIM K4422026. Perkenalkan, saya Desra Kita Putri dengan NIM K4422011. Perkenalkan, nama saya Marcelina Diopsari dengan NIM K4422043. Saya Anggita Ramadini Salsabila dengan NIM K4422010. Dalam video ini kami akan menampilkan hasil studi kunjungan kami di Museum Sangiran dalam penugasan mata kuliah Praaksara dan Hindu Buddha. Selamat menikmati. Halo guys, sekarang kita ada di Sangiran. Mari kita bareng-bareng menjelajahi lihat Museum Sangiran. Ya, yuk guys, let's go. Guys, di sini kita tahu gimana peneliti-peneliti bisa menemukan fosil manusia purba. Oke. Ini terdapat replika fosil gajah purba yang berusia 500.000 tahun. Dan sini agak atas sentuh aku, udah tak sentuh. Hampir di seluruh wilayah Indonesia tersebar lokasi penemuan situs purbakala. Namun, Sangiran merupakan situs purbakala yang paling terkenal. Yang terkenal tak hanya di Indonesia saja, namun juga di mata dunia. Situs manusia purba Sangiran ini mampu menyumbangkan pengetahuan penting mengenai bukti-bukti peradaban purbakala di bumi Nusantara. Sangiran adalah sebuah situs arkeologi di Jawa, Indonesia. Sangiran terletak di sebelah utara pusat kota Solo dan berjarak sekitar 15 km dari kota Solo, tepatnya di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Gapura situs Sangiran berada di Jalan Raya Solo Purwodadi, dekat perbatasan antara Gemolong dan Kalioso, Kabupaten Karanganyar. Gapura ini dapat dijadikan penanda untuk menuju situs Sangiran. Desa Krikilan, jarak dari Gapura situs Sangiran menuju Desa Krikilan kurang lebih 5 km. Situs Sangiran mempunyai luas sekitar 59,2 km persegi. Sangiran menjadi situs yang penting sebagai perkembangan pada bidang pengetahuan yang meliputi bidang antropologi, arkeologi, biologi, paleontologi, geologi, dan kepariwisataan. Mulanya pada masa sebelum tahun 1930, penduduk Sangiran belum mengenal istilah fosil dan ilmu arkeologi. Para penduduk setempat lebih mengenal fosil dengan sebutan balung buto. Istilah fosil baru dikenal oleh penduduk Sangiran pada sekitar tahun 1930-an. Setelah daerah tersebut mulai didatangi para peneliti bangsa asing. Banyak peneliti asing yang berdatangan untuk melakukan penelitian di Sangiran. Yang paling terkenal ialah von Koenigswald. Selama hampir 10 tahun secara periodik dia tinggal di rumah seorang kepala desa Krikilan yang bernama Toto Marsono. Di situs Sangiran ini terus dilakukan perbaikan dan pembangunan serta peningkatan fasilitas pendukung, menunjang keberadaannya sebagai warisan dunia yang memiliki peran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung. Dari berbagai media untuk memamerkan koleksi sampai diorama dan komputer yang sudah berteknologi touchscreen yang dapat diakses para pengunjung. Komputer ini dilengkapi juga dengan dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk akses menuju situs Sangiran sendiri dapat dilalui dengan kendaraan darat, baik roda 2 maupun kendaraan roda 4 sejauh 15 km dari pusat kota Surakarta. Yang nanti sebelum memasuki area Museum Sangiran akan disediakan tempat parkir yang berada
sekitar kurang lebih 200 meter sebelum museum. Untuk itu, para pengunjung dapat berjalan kaki dari tempat lokasi parkir transportasi pribadi atau menggunakan jasa transportasi yang telah disediakan oleh penduduk sekitar dengan biaya Rp2.000 setiap orangnya. Sejarah berdirinya Museum Sangiran. Museum Sangiran merupakan museum arkeologi yang terletak di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Museum Sangiran ini didirikan pada tahun 1977. Pada awalnya, penemuan benda-benda purbakala tidak memiliki tempat penyimpanan yang kemudian disimpan di rumah Kepala Desa Krikilan yang bernama Toto Marsono hingga tahun 1975. Pada masa itu, banyaknya wisatawan yang berkunjung membuat munculnya ide untuk membangun sebuah museum. Awalnya Museum Sangiran dibangun di samping Balai Desa Krikilan dengan luas 1000 meter persegi. Pada tahun 1980, penemuan semakin banyak yang ditemukan sehingga museum ini didirikan. Tujuan museum ini didirikan mengamankan dan menyelamatkan situs Sangiran yang semakin meningkat daya tarik wisatawan. Awalnya pada tahun 1883, pemerintahan kolonial Belanda mengirim seorang ahli paleoantropologis merupakan cabang ilmu arkeologi yang fokus untuk mempelajari manusia untuk melakukan persiapan penggalian di Sangiran. Hal ini dipengaruhi pernyataan salah satu ilmuwan terkenal yakni Charles Darwin dan pengaruh gurunya. Para ilmuwan yang memahami langkah-langkah penelitian ilmu sejarah segera datang ke sini karena Pulau Jawa memang dikenal sebagai tempat ditemukannya banyak fosil kehidupan purbakala. Lama-lama situs purbakala Sangiran ini mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia menetapkan area seluas 56 km persegi di sekeliling Sangiran sebagai daerah cagar budaya. Kemudian pemerintah lalu mendirikan museum dan laboratorium sederhana di Sangiran berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu UNESCO menetapkan Sangiran sebagai warisan budaya dunia pada tahun 1996, tepatnya pada 5 Desember. Ditetapkan secara aklamasi sebagai situs warisan budaya dunia dengan nama Sangiran The Erlenmeyer Site. Sejak saat itu Sangiran telah diakui secara penuh sebagai warisan budaya dunia. Tata ruang Museum Sangiran. Ketika pertama memasuki museum ini, pengunjung Museum Sangiran akan disambut dengan suasana purbakala ditambah temperatur udara yang nyaman oleh mesin pendingin ruangan. Dengan bangunan yang cukup modern dan dengan fasilitas seperti ruang pameran, ruang laboratorium, ruang pertemuan, ruang display bawah tanah, ruang audio visual, serta ruang penyimpanan seakan mengundang para pecinta sejarah untuk melihat koleksi-koleksi fosil Museum Sangiran. Ditambah penerangan ruangan yang sesuai dengan nuansa masa lalu, di sini juga dapat kita temui berbagai koleksi yang dipajang untuk pengunjung mengetahui nama dan spesifikasinya. Patung-patung replika manusia purba juga dapat kita temui di sini sebagai gambaran atau visualisasi bagaimana rupa dan wujud manusia purba. Di museum ini juga memiliki ruang pemutaran video yaitu yang mengisahkan tentang terbentuknya daratan Sangiran serta proses pencarian fosil manusia purba. Sehingga yang biasanya museum memiliki kesan membosankan seakan hilang dengan adanya sentuhan teknologi pada Museum Sangiran ini. Salah satunya yakni ada komputer yang telah disertai dengan teknologi touchscreen yang dapat menambah wawasan cara yang inovatif. Bangunan tersebut bergaya joglo yang terdiri atas ruang pameran yaitu ruang utama, tempat koleksi terdisplay, ruang laboratorium yaitu tempat dilakukannya proses konservasi terhadap fosil-fosil yang ditemukan, ruang pertemuan yaitu ruang yang digunakan segala kegiatan yang diadakan di museum, ruang display bawah tanah, ruang audio visual, ruang penyimpanan koleksi fosil-fosil, musola, dan toilet. Museum Sangiran dan situs Sangiran memberikan informasi lengkap tentang pola kehidupan manusia purba di Jawa yang menyumbang perkembangan berbagai ilmu pengetahuan.
Situs ini juga menjadi tempat pertama ditemukan fosil rahang bawah, yakni jenis Pithecanthropus erectus. Selain itu, situs Sangiran memiliki jejak tinggalan berumur 2 juta tahun hingga 200.000 tahun yang masih dapat ditemukan hingga kini. Bahkan dengan kondisi relatif utuh, sehingga para ahli mampu merangkai sebuah benang merah dari sejarah yang pernah terjadi di Sangiran secara berurutan. Museum Sangiran memiliki koleksi hampir kurang lebih 13.000 fosil. Penemuan fosil-fosil tersebut menjadi yang terbanyak di kawasan Asia. Museum ini kemudian merupakan julukan bagi para peneliti dunia untuk mempelajari kehidupan manusia di masa lampau. Koleksi Museum Sangiran diantaranya adalah fosil manusia purba, fosil binatang purba bertulang belakang, fosil binatang air purba, batu-batuan, alat batu, dan terdapat koleksi alat-alat batu seperti serpih, serut, bilan, kurdi, bola batu, kapak persegi, kapak berimbas, dan lain sebagainya. Museum Sangiran tidak hanya menampilkan koleksi-koleksinya yang menggambarkan kehidupan masa prasejarah, tetapi juga memiliki spot menarik untuk berfoto. Cabang Museum Sangiran yang baru. Terdapat Museum Sangiran di kawasan situs Sangiran dibagi menjadi 5 klaster, yaitu klaster Krikilan, klaster Dayu, klaster Bukuran, klaster Ngebung, dan Museum Manyorejo. Berikut ini info-info mengenai tiap klaster yang menjadi bagian dari Museum Sangiran. Yang pertama, klaster Krikilan. Museum Manusia Purba Sangiran klaster Krikilan berada di Desa Krikilan, Kalijambe, Sragen. Klaster Krikilan merupakan visitor center yang memberikan informasi umum tentang situs Sangiran. Sajian memamerkan di klaster Krikilan dibagi ke dalam 3 ruang pamer. Ruang pamer 1 memamerkan koleksi yang menunjukkan kekayaan situs Sangiran, sedangkan ruang pamer 2 mengusung tema koleksi langkah-langkah kemanusiaan. Terakhir, ruang pamer 3 menghadirkan koleksi bertema masa keemasan Homo erectus. Kedua, klaster Bukuran. Museum Sangiran klaster Bukuran berada di Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Museum ini memiliki tema evolusi manusia dan lingkungan. Dan ketiga, klaster Ngebung. Museum Sangiran klaster Ngebung terletak kurang lebih 3 km di sebelah utara klaster Krikilan. Situs Ngebung memiliki nilai historis yang tinggi karena di salah satu dilakukan penelitian secara sistematis untuk pertama kalinya. Di klaster ini ditampilkan para peneliti dalam upaya mengeksplorasi potensi situs Sangiran. Dan keempat, klaster Manyorejo. Sedangkan klaster ini berada di Desa Manyorejo, Kecamatan Plupoh, Kabupaten Sragen. Klaster ini didirikan sebagai bentuk apresiasi terhadap peneliti dari berbagai disiplin ilmu dan juga masyarakat Sangiran yang telah melakukan penelitian. Pada klaster ini terdapat bangunan museum yang menampilkan audiovisual yang berisi ungkapan warga Sangiran sebagai penemu fosil. Dan yang terakhir, klaster Dayu. Sementara klaster Dayu berada di Desa Dayu, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Klaster ini dikenal sebagai situs yang penting karena terdapat banyak jejak kehidupan masa lampau seperti fosil fauna, manusia beserta budayanya, serta rekaman perubahan lingkungan situs Sangiran.